Jangan ke arah, oke ada krisis, nanti kita hentikan MBG. Ya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Selamat malam, selamat datang di Economic with me Ruli Kurniawan. Pemerintah berencana mengencangkan ikat pinggang dan menekan defisit APBN. Salah satunya dengan memangkas anggaran kementerian dan lembaga yang tidak efisien, salah satunya Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan adanya usulan efisiensi pada program makan bergizi gratis yang berpotensi menghemat anggaran hingga 40 triliun rupiah per tahun. Dan di tengah tensi geopolitik yang semakin meruncing dan kekhawatiran semakin tingginya harga energi global, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga memastikan pemerintah belum berencana melakukan pembatasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi meski harga minyak dunia bergejolak di tengah konflik geopolitik. Dan kita mulai informasi pertama di Economic malam hari ini. Momentum mudik Idul Fitri 1447 Hijriah ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Meski jumlah pemudik tahun ini diprediksi menurun, potensi perputaran uang justru meningkat tembus hingga 148 triliun rupiah. Ada yang jor-joran untuk merayakan hari raya dan libur lebaran, tapi ada juga yang justru menahan diri uang THR untuk tabungan dan investasi. Pergerakan masyarakat pada masa mudik lebaran tahun ini ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Momentum ini diandalkan karena tingginya daya beli warga saat merayakan hari kemenangan. Potensi perputaran uang pada periode lebaran 2026 diproyeksi menembus 148 triliun rupiah. Meski jumlah pemudik turun 1,75% dibanding tahun lalu. Namun, dampak ekonomi yang dihasilkan dinilai tidak akan berkurang. Jor-joran aja sih, maksudnya kayak biar bisa bahagiain sementara untuk anak kecil gitu-gitu, bahagiain orang tua dulu gitu kan. Jadi kalau memang misalnya kan kedepannya juga bisa kayak ditabung lagi, kayak gitu aja sih ya. Namun di sisi lain, sebagian warga justru memilih untuk menahan diri dan tetap melek investasi demi kebutuhan jangka panjang. Kalau jelasnya sih milih nabung ya, pasti milih nabung. Soalnya di indeks ekonomi kayak nggak bisa banget kita buat jor-joran. Apalagi kalau misal kita mikirin beberapa tahun ke depan, kita kan pasti pengen ada masa depan yang terjamin. Jadi kita pasti pengennya nabung aja gitu. Untuk tabungannya akan dialokasikan ke hal apa ya Kak? Kalau saya sih invest aja yang notabene aman aja untuk jangka panjang pastinya. Menurut Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal, hal ini tidak terlepas dari peningkatan daya beli masyarakat yang didorong oleh adanya tunjangan hari raya atau THR. Jadi kalau berbicara perputaran uang dalam satu bulan, nah ini kurang lebih juga itu sebagai proksi ya untuk menggambarkan walaupun tidak persis sama tentu saja. Nah kalau kita anggaplah bahwa spending daripada masyarakat itu pada masa Lebaran itu banyak di drive juga oleh tambahan income karena THR. Nah ini berarti memang ada tambahan perputaran uang selama Lebaran ya. Jadi sehingga kalau ada proyeksi atau perkiraan perputaran uangnya di kisaran 100 triliun rupiah, saya pikir itu masih make sense ya kalau dibandingkan dengan tadi total konsumsi rumah tangga dalam satu bulan yang nilainya itu di kisaran 1000-an triliun gitu. Selain itu, tahun ini perputaran uang akan lebih terdistribusi ke daerah kecil, menjadi momen pemerataan ekonomi dari kota besar hingga ke pelosok, terutama di Pulau Jawa sebagai tujuan mudik terbesar. Kemudian kita berbicara masalah Lebaran, nah spending ini kan sebetulnya tidak lagi tidak terfokus lagi di perkotaan karena aktivitas Lebaran itu kan mudik ya, mudik ke daerah-daerah juga bahkan sampai ke desa-desa. Jadi artinya perputaran uang pada masa Lebaran itu lebih terdistribusi ya dari daerah-daerah perkotaan ke yang dari kota besar ke kota-kota yang lebih kecil bahkan ke daerah-daerah sampai ke desa-desa. Perputaran uang yang masif pada Lebaran kali ini menjadi stimulus positif
untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Distribusi kekayaan ke berbagai daerah diharapkan mampu menjaga daya beli dan memicu produktivitas UMKM pasca Hari Raya. Nashwa Aprili, Dwi Agung, Jakarta. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin stok dan harga BBM dalam negeri tetap stabil di tengah memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah. Hal ini diungkapkan Bahlil dalam kunjungannya ke SPBU Bolon, Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis sore. Bahlil menyatakan dalam kondisi geopolitik ini tidak ada satu orang pun yang dapat meramalkan. Presiden Prabowo telah memerintahkan kepada Kementerian ESDM untuk segera mencari pasokan minyak dari sumber-sumber alternatif selain mengoptimalkan semua energi yang ada. Bahlil juga menyampaikan jangan ada yang menimbun BBM. Saya ingin menyampaikan bahwa tolong kita memakai energi dengan bijak. Tolong SPBU ini bukan untuk industri. Tolong dipakai dengan bijaksana. Kalau satu hari katakanlah cukup, contoh ya, cukup 30 liter, 40 liter, yang bawah itu cukup. Tidak usah ada rasa panik buying, nggak perlu ada. Jadi pakailah dengan secukupnya. Jangan sampai masih ada yang ngantri di SPBU, mobil-mobil truk, padahal isinya bukan untuk ngangkut, tetapi itu habis itu diantri, habis itu dijual lagi. Pemerintah menyoroti masalah serius pada sistem Cortex yang dinilai masih bermasalah sehingga menyulitkan wajib pajak. Selain itu, capaian pelaporan SPT pajak orang pribadi juga masih jauh dari target, sehingga memunculkan opsi perpanjangan batas waktu pelaporan dari 31 Maret 2026 menjadi 30 April 2026. Pada media briefing 25 Maret di kantornya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengakui permasalahan Cortex terjadi karena desain awal sistem yang kurang baik serta implementasi yang belum optimal. Sistem ini dinilai masih sulit digunakan terutama bagi masyarakat awam, baik dari sisi bahasa maupun alur penggunaan. Menkyu juga menyoroti adanya peran pihak ketiga atau vendor yang menyediakan jasa penghubung ke sistem yang membuat akses bagi perusahaan besar lebih lancar. Sebaliknya, pengguna langsung justru masih sering mengalami gangguan seperti sistem yang berputar tanpa kepastian alias sulit diakses. Pemerintah berjanji akan membenahi sistem Cortex secara menyeluruh termasuk memperbaiki desain dan tampilan agar lebih mudah digunakan serta menghilangkan ketergantungan pada pihak ketiga. Rupanya salah satu kelemahannya adalah Anda tahu ada servis jasa software atau aplikasi yang menghubungkan Cortex dengan nasabah. Itu katanya cepat kalau pakai itu. Jadi saya curiga Cortex di sini dibuat khusus. Di sini ada aplikasi itu ke nasabah-nasabah besar. Tentu nggak bisa. Saya baru tahu mungkin sebulan yang lalu ya, sebulan setengah yang lalu. Di sisi lain, pelaporan SPT Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 masih belum mencapai target. Sampai 25 Maret 2026 tercatat 9.073.000 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT. Sedangkan yang mengaktifasi akun Cortex DJP sebanyak 16,83 juta untuk seluruh wajib pajak. Para wajib pajak mengakui bahwa lebih nyaman menggunakan sistem pelaporan SPT yang lama sebelum ada Cortex. Karena pada akhirnya mereka tetap memilih meminta bantuan kantor pajak untuk menyelesaikan pelaporan. Sebenarnya sih agak bingungin karena user interface atau menu-menunya kan baru dibandingin sistem SPT sebelumnya, lebih sederhana dan ringkas ya. Kalau sekarang lebih detail, lebih apa, terus juga lebih enak bukanya di komputer kan dibandingin di HP. Makanya kemarin karena bingung, ya udah ke kantor pajak buat diminta panduan seperti itu. Saya udah ngisi SPT bulan Februari kemarin. Kalau saya pribadi lebih seneng yang sebelumnya yang tidak pakai Cortex. Lebih mudah aja. Mungkin karena ini butuh adaptasi aja, jadi masih ada tadi gangguan-gangguan aja sih. Menurut Ditjen Pajak, terdapat sekitar 6 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT. Menkyu Purbaya pun membuka peluang untuk memperpanjang batas waktu pelaporan hingga akhir April 2026.
Pemerintah menargetkan perbaikan sistem Cortex dapat segera dilakukan sekaligus memberikan kelonggaran bagi wajib pajak agar tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa terkendala masalah teknis. Desi Aritonang, Andika Suramanto, Jakarta. Kita ke informasi lain, pemerintah Kerajaan Arab Saudi menilai kondisi situasi negaranya aman. Untuk itu pelaksanaan musim haji tahun ini tetap akan berjalan sesuai jadwal rencana. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Maudi, dalam konferensi pers di Jakarta Kamis siang. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tetap akan menggelar pelaksanaan musim ibadah haji tahun 2026 sesuai rencana yang telah disusun. Duta Besar Arab Saudi juga mengaku bersyukur negaranya aman hingga saat ini, termasuk tidak ada kebijakan baru dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi bagi para calon jemaah haji yang akan berdatangan ke negaranya. Pada 22 April mendatang, kloter pertama jemaah haji dari Indonesia rencananya mulai diberangkatkan. Pelaksanaan ibadah haji sempat menjadi perhatian serius berbagai pihak seiring masih terjadinya perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Secara geografis, Arab Saudi bertetangga dengan Iran dengan jarak antar wilayah hampir 2.000 km. أنا سبق ولا شك لأن المملكة العربية السعودية والحمد لله في أمان وبخير وإن الموضوع الحج والأنشطة التي تم وضعها سابقا نحن ماشيين على أساس الخطة السابقة ما في إن شاء الله أي إشكالية. Harga bahan bakar dunia kembali naik, lalu bagaimana dengan Indonesia? Seberapa kuat pemerintah menjaga stok dan harga BBM kita sebulan ke depan? Dan kita akan membahas sesaat lagi, tetap di Economic Talk Show.